So angeless, so precious, I see the time in all my life when you are guarding Shalom teman-teman semuanya. Coba 3 kali lipat lebih semangat lagi. Shalom semuanya. Senang banget hari ini bisa bergabung dengan teman-teman PDPK, baik yang datang secara onsite maupun online. Aku percaya kita semua datang dalam keadaan penuh sukacita. Amin. Dan aku paling suka kalau misalnya kita sepanjang dengar firman Tuhan, kita yang semangat, Bapak Ibu Saudara semuanya. Jadi kalau misalnya ada firman yang bagus, kita bisa respon. Coba ya kita tes sama-sama. Ada amin? Ada haleluya? Ada tepuk tangannya? Yang onsite udah semangat, yang online juga aktif ya. Bisa tulis dalam kolom komentar, kita semangat sama-sama. Jadi hari ini kita mau bahas firman Tuhan dengan judul Persiapan Kematian. Persiapan kematian. Waduh, berat banget ya. Ya kenapa ini berat sekali? Karena saya dikasihnya tema itu. Tapi yang kedua juga karena ini penting Bapak Ibu Saudara ya. Ini mungkin pesan yang jarang dibahas, tapi sebenarnya sangat amat penting nih untuk kita mengerti di dalam kehidupan kita. Maka itu kita akan mulai dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 16. Di mana firman Tuhan bilang seperti ini, hai kamu yang di dalam hatimu berkata bahwa hari ini atau besok kami akan pergi ke kota itu. Lalu kami akan tinggal di sana, dagang di sana dan dapat untung alias dapat cuan di sana. Tapi kata Tuhan, tapi sedangkan kamu sebenarnya nggak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Seharusnya kamu mengatakan, jika Tuhan berkenan, kami akan melakukan ini dan melakukan itu. Nah inti lewat ayat ini adalah Tuhan pengen ingetin pada setiap dari kita, bahwa kita itu sebenarnya nggak punya kontrol akan hidup kita. Hidup kita itu sampai kapan kita sebenarnya nggak ada yang pernah tahu. Coba Bapak Ibu Saudara emang tahu hidupnya sampai kapan? Tahu nggak? Nggak tahu ya? Coba aku mau kasih sedikit pertanyaan nih. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu semuanya, kalau ada 2 orang, satu umurnya 20 tahun, satu lagi umur 40 tahun, lebih muda yang mana? Wah 50 ya ternyata ya. Nah saya kasih sedikit detail ya, gimana kalau yang umur 20 tahun ternyata umurnya cuma sampai 25. Yang 40 tahun ternyata umurnya sampai 80 tahun. Nah sekarang lebih muda yang mana? 40 ya jadinya ya. Nah inilah kebenarannya, kita nggak tahu loh, ya kan, umur sampai kapan. Yang sekarang kelihatannya umurnya lebih sedikit, belum tentu umurnya lebih panjang. Kita nggak pernah tahu. Contoh lagi, misal ada 2 orang. Orang pertama misalnya, dia ini pernah sakit kanker misalnya. Tapi puji Tuhan sembuh. Tapi pernah ya, pernah. Dan juga lihat ke buyut-buyutnya tuh pernah ada juga yang kena kanker gitu ya. Itu orang pertama. Orang kedua, buyut-buyutnya nggak pernah sakit kanker. Dia sendiri nggak pernah sakit kanker. Sekarang pertanyaannya, umur siapa yang akan lebih panjang? Nggak tahu juga ya kan. Bisa aja yang mungkin dulu pernah kanker, buyutnya pernah kanker, mungkin ya umurnya 90 loh, kita nggak tahu. Sedangkan yang mungkin sama ini sehat, bisa aja sekali sakit, tiba-tiba KO, the end. Bisa juga. Nah inilah kebenarannya. Bukan buat nakut-nakutin kita, melainkan untuk membuat kita jadi lebih sadar supaya kita lebih bijak jalanin hidup kita. Saya punya seorang teman, ini true story, baru tahun lalu teman saya ini meninggal umur 34 tahun. Kena serangan jantung tiba-tiba. Sebulan sebelum dia meninggal, kita masih makan dimsum sama-sama, masih ketawa sama-sama, tapi ternyata tiba-tiba serangan jantung, over gitu aja. Kita semua nggak ada yang nyangka, tapi inilah kenyataan hidup. Kita nggak pernah tahu umur sampai kapan. Nah kalau kita ngerti kebenaran ini, kita bisa jalanin hidup kita dengan lebih bijaksana. Ada amin? Coba boleh semuanya angkat tangan kanannya, yang onsite angkat tangannya. Coba tepuk pundak teman sebelah kanannya, kalau bisa yang paling dekat ya, bilang bro, nggak tahu loh umur sampai kapan, makanya bijak-bijak. Nah, oke. Nah jadi poin pertama nih yang harus kita mengerti ya Bapak Ibu Saudara, heaven and hell is real. Ya memang kita bakal meninggal suatu hari nanti, tapi surga dan neraka itu nyata. Nah kita harus hati-hati, kita ini punya musuh dalam hidup. Ibrani 6 ayat 12 dikatakan bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan setiap pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, roh-roh jahat,
penghulu-penghulu gelap yang ada di udara. Jadi ternyata kita punya musuh. Tapi musuhnya ternyata bukan istri kita, bukan suami kita, bukan pacar kita, bukan rekan kita di kantor yang suka gosipin kita itu, bukan. Ya bukan teman kita yang udah nipu kita, bukan. Tapi musuh kita yang sungguhnya adalah iblis. Si setan ini musuh sejatinya. Dan dia tuh serius banget mau merusak, mau menghancurkan hidup kita. Dan salah satu misi utama dia untuk bikin kita masuk ke dalam neraka. Makanya strategi utama iblis gimana? Bikin kita berpikir neraka itu nggak ada atau nggak seserius itu. Ini berbanding terbaik sama Tuhan Yesus loh. Karena kalau kita baca Alkitab, Tuhan Yesus itu tokoh Alkitab yang paling banyak ngomongin soal surga dan neraka. Tuhan Yesus ngomongin itu banyak banget. Bahkan ada orang yang hitungin, ternyata Tuhan Yesus ngomongin surga neraka jauh lebih banyak daripada ngomongin soal doa. Doa penting nggak? Penting. Ternyata surga dan neraka Tuhan mau jelasin lebih penting lagi. Dia ngomong lebih banyak lagi ternyata. Kita lihat ya salah satu ayat yang Tuhan Yesus bilang. Matius 7 ayat 13-14. Tuhan Yesus bilang, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena ternyata luaslah pintu dan lebarlah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang berjalan melaluinya. Sedangkan sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan. Dan hanya sedikit yang berjalan melaluinya. Hei, Tuhan Yesus mau ingetin kita nih, serius nih, mayoritas orang di dunia memilih jalan yang salah. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Pilih dengan tepat. Mau semua orang memilih yang salah, kita jangan mau ikutin mayoritas itu. Kalau misalnya kita harus berdiri sendiri untuk kebenaran, maka pilihlah kebenaran itu. Tuhan udah bilang, emang gak banyak orang yang tertarik. Tapi kalau kita memilih ini, kita akan lihat masa depannya akan lebih baik. Kita tambahin lagi ayatnya, Matius 5 ayat 28-30. Tuhan Yesus mengatakan gini, kalau mata kamu bikin kamu berdosa, congkel matamu. Lebih baik mata satu tapi masuk surga daripada mata dua masuk neraka. Kalau tanganmu bikin kamu dosa, penggal tangannya. Lebih baik tangan satu tapi masuk surga daripada tangan dua tapi masuk neraka. Jadi ini serius banget nih. Tuhan pengen ingetin pada setiap dari kita. Milikilah hidup yang bijaksana. Dan mungkin akan ada berapa yang berpikir, ah Tuhan jahat banget ya, masukin manusia ke neraka. Ih, jahat bener. Tapi kebenarannya, Tuhan itu bukan jahat. Tuhan itu baik. Tuhan itu bukannya mau masukin manusia ke neraka loh. Tuhan itu mau samatin manusia dari neraka. Mau bikin manusia masuk surga. Cuman masalahnya, gak semua orang mau ikut Tuhan. Bukan karena yang namanya keselamatan itu gak disediakan. Udah disediakan, tapi banyak yang nolak aja. Aku kasih sedikit perumpamaan ya. Sejauh ini aman? Terlalu berat nggak? Terlalu berat nggak? Enggak lah ya, aman ya. Kita pinter semua di sini lah ya, berasa. Nah, aku kasih sedikit ilustrasi. Jadi belum lama ini aku baru aja jalan-jalan ke luar negeri, holiday. Dan aku ada beliin kado ulang tahun buat anak komsel aku. Ya, anak komsel ini emang jarang datang sih. Cuman dia ulang tahun jadi aku beliin. Aku beliin sweater dan aku udah siap nih. Aku mau kasih dia kalau dia datang komsel. Tiap minggu aku chat dia, bro datang yuk komsel, ikut yuk jam segini hari ini. Aku tiap minggu ngajakin dia. Tapi sampai detik ini dia nggak pernah datang lagi. Makanya kadonya nggak pernah dikasih. Bukan karena kadonya nggak tersedia loh. Kadonya udah ada di kamar saya, ya kan? Ya kan nggak pernah datang ambil ya. Mungkin saya lain kali kasih ke orang-orang di sini aja kali ya daripada teman komsel saya. Setuju ya Pak ya? Iya. Nah, tapi ini sedikit perumpamaan aja, tapi inilah yang terjadi. Kenapa banyak manusia masuk neraka? Bukan karena nggak disediain loh keselamatan. Disediakan, ditawarkan, tapi berkali-kali orang yang nolak mengatakan aku nggak mau. Orang yang masuk neraka itu pilihan mereka sendiri loh. Tuhan ngajakin, ayo have relationship with me. Tapi banyak orang yang bilang aku nggak mau. Akhirnya Tuhan sampai akhir hidup mereka Tuhan bilang, oke. Kalau sampai akhir kamu tetap nggak mau, aku kabulkan permintaanmu. Kalau misalnya kamu nggak mau, yang ada hadiratku, ya silakan. Yang nggak ada hadirat Tuhan, nggak ada kasih Tuhan, neraka. Itu yang bikin neraka ngeri loh. Bukan sekedar apinya yang nggak pernah padam, tapi udah nggak ada kasih Tuhannya. Anggapannya total separation from God. Ketika sudah tidak ada yang namanya kasih Tuhan itu, udah nggak ada kebahagiaan, ketenangan, pengharapan. Itu yang bikin neraka ngeri banget. Sebaliknya, apa yang bikin surga luar biasa banget? Bukan karena jalannya emas Bapak Ibu.
tapi karena ada hadirat Tuhannya. His presence is heaven for us. Makanya Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, this is eternal life, that they may know you. Inilah kehidupan kekal, yaitu ketika mereka kenal Tuhan. Tuhanlah kekekalan surga yang sejati. Makanya hari ini kalau misalnya kita lihat ada orang-orang yang intim sama Tuhan, keren loh. Punya masalah, punya penyakit, mungkin lagi ada musuh-musuh, tapi dia tetap punya ketenangan, sukacita, bisa jadi berkat. Kenapa? Karena dia udah alami surga ketika di atas bumi karena kenal sama Tuhan. Amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Nah, jadi kita harus mengerti hal-hal itu, dan Tuhan itu baik banget. Kenapa? Karena meskipun kita sama ini udah nolak, dia itu terus ingetin kita loh sampai hari ini. Yang pertama, Tuhan ingetin kita lewat apa? Lewat firman-Nya. Coba semua katakan firman. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Ya, firman Tuhan ini benar-benar bikin kegelapan dalam diri kita tuh bisa berubah jadi bercahaya, jadi terang. Kita yang nggak bisa ngelihat jadi bisa ngeliat. Siapa di sini yang pernah baca Alkitab tiba-tiba jelek, ngena, nancep? Pernah? Bapak Ibu? Sering ya? Atau mungkin dengar khotbah pendeta pas dengar jelek, gua banget nih gitu ya. Pernah juga ya? Atau mungkin sekarang kan udah makin teknologi makin maju nih, ada sosial media, TikTok, Instagram. Ayo, sosmednya liatin apa nih? Lambe turah atau firman? Ayo. Gosip ya, nggak apa-apa. Nanti berubah ya, mulai firman. Ya mungkin nonton tuh konten yang tunggu-tunggu jangan scroll. Itu bagus juga tuh. Ya maksudnya konten saya Bapak Ibu. Coba kalau konten lain juga nggak apa-apa ya. Yang penting rohani firman itu bisa mengingatkan kita. Itu cara Tuhan. Supaya kita bisa kembali ke jalan yang benar. Selain lewat firman, lewat apa lagi? Tuhan juga mau mengingatkan kita untuk kembali kepadanya lewat yang namanya suara Roh Kudus. Siapa di sini yang ketika udah lupa sama Tuhan, Roh Kudus bisa ngomong loh, balik lagi. Mungkin tadinya udah nggak mau dateng ke PDPK, tiba-tiba dia ngomong, dateng lu bro gitu. Berasa ya kadang-kadang ya. Atau kita mau melakukan dosa, mau nipu, mau bohong, ada yang ngetin, jangan lakukan itu. Itu suara dari mana? Roh Kudus. Tuhan kasih Roh Kudus buat ingetin kita juga, supaya kita keinget sama kebenaran, bisa melakukan apa yang benar, apa yang baik. Apalagi Tuhan juga bisa ingetin kita lewat teman-teman kita. Siapa yang temennya kadang-kadang kasih nasihat yang bagus, kasih teguran, ingetin kita akan Tuhan. Ada di sini teman-teman yang baik kayak gitu? Ada ya yang di situ ya, luar biasa ya. Nah sekarang pertanyaannya gini nih, pas udah diingetin sama teman kita gimana Bapak Ibu Saudara? Kita biasanya tersinggung atau merenung? Ayo, ketika dikasih masukan, teguran, ajakan, kita gimana? Kita mau ikutin gak yang bener? Atau kita malah terus nolak, malah marah, malah baper? Mulai hari ini coba deh, kalau Tuhan udah ingetin kita untuk kembali kepadanya, untuk mulai hidup bener lagi, mungkin lewat teman, lewat Roh Kudus, lewat firman, ayo kita beneran sungguh-sungguh mau ikut Tuhan. Ada amin? Kita sebutannya buat Tuhan kita ya. Nah jadi kalau misalnya kita udah ngerti ini semua, bahwa heaven and hell is real, dan kita tahu Tuhan itu pengen banget kita masuknya ke dalam surga, yang berikutnya adalah marilah kita mulai hidup benar nih Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan udah memberikan yang the best buat kita, dia sayang kita, ayo kita juga sayang sama Tuhan. Kita give the best juga buat Tuhan. Nah gimana caranya kita bisa menunjukkan kasih kita buat Tuhan? Dengan cara jadi berkat buat sesama. Kalau kita baca ya di Matius 25, firman Tuhan bilang gini, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu yang paling hina ini, kamu juga sudah melakukannya untuk aku, kata Tuhan gitu. Jadi ketika kita melakukan apa yang baik buat keluarga kita, teman-teman kita, itu Tuhan bilang, terima kasih ya, kamu udah jadi berkat buat aku. Gitu kata Tuhan. Ya bukan artinya Tuhan butuhkan kita, sebenarnya sih Tuhan gak butuh kita. Tapi ketika kita mau melayani sama, di situ hati Tuhan disenangkan. Amin. Nah gimana caranya kita bisa jadi blessing, jadi berkat? Sebenarnya banyak banget caranya. Yang pertama kita bisa kesaksian. Coba semua katakan kesaksian. Kesaksian itu powerful banget. Aku hari ini bisa berubah jadi orang yang percaya Tuhan mau melayani karena aku dengar kesaksian orang. Nah aku mau tampilin sedikit. Ini adalah kesaksian dari seorang namanya Nick Vujicic. Bisa ditampilkan gambarnya. Ini adalah gambar Nick Vujicic ketika dia masih kecil, masih muda. Dia adalah dia adalah seorang yang gak punya tangan, gak punya kaki.
Mungkin pernah lihat juga ya, Nick Vujicic ini dia nggak punya tangan, nggak punya kaki. Coba lihat kiri kanannya, masih punya tangan, masih punya kaki? Masih ya di sini ya. Jadi bayangkan keadaannya dulu nggak enak banget. Dan waktu itu, gara-gara dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, banyak yang bully dia. Teman-temannya pada bilang, Nick kamu nggak punya tangan, nggak punya kaki, mau kerja apa nantinya? Kamu cuma akan jadi beban buat orang tuamu. Nick kamu nggak punya tangan, nggak punya kaki, siapa yang mau nikah sama kamu? Nggak akan ada wanita yang mencintai kamu apa adanya. Oleh karena perkataan-perkataan negatif ini, Nick Vujicic ini jadi down, jadinya benar-benar khawatir sama masa depannya, dia merasa nggak punya harapan. Ketika dia umur 10 tahun, Nick ini berpikir untuk bunuh diri. Dia udah siap-siap bunuh diri. Tapi akhirnya dia menggagalkan rencananya karena takut bikin orang tuanya makin sedih. Tapi sehari-hari sama, dia tetap nggak punya pengharapan. Hingga suatu hari, di tengah itu semua, dia buka Alkitab dia dan dia baca kisah dari Yohanes 8. Yohanes 9 waktu itu. Di mana diceritakan waktu itu Tuhan Yesus sama murid-muridnya lagi berjalan melewati sebuah kota, ketemu orang yang terlahir buta. Murid-muridnya nanya, Yesus, kenapa orang ini terlahir buta? Apakah karena dosanya atau dosa orang tuanya? Tapi Tuhan Yesus menjawab, dia terlahir buta bukan karena dosa orang tuanya ataupun dosanya, tapi dia terlahir buta supaya kemuliaan Tuhan dapat dinyatakan melalui dia. Dan singkat cerita, Tuhan Yesus sembuhkan dan pulihkan orang itu. Orang buta itu jadi bisa ngelihat dan orang-orang memuliakan nama Tuhan. Ketika Nick membaca kisah itu, dia berpikir kalau Tuhan Yesus punya rencana di tengah keadaan orang buta ini, aku percaya Tuhan Yesus juga punya rencana di tengah aku yang gak punya tangan, gak punya kaki. Setelah itu sama keadaannya, gak punya tangan, gak punya kaki, tapi dia mulai punya harapan. Ketika dia ketemu orang-orang, dia mulai motivasi orang-orang. Dia mulai perkatakan hal baik. Akhirnya mulai diundang ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, ke perusahaan. Dia mulai jadi motivator. Dan akhirnya sekarang Nick Vujicic bisa ditampilkan gambar selanjutnya. Dia menjadi salah satu motivator terhebat di dunia hari ini. Keliling ke puluhan negara, ketemu belasan presiden, memotivasi begitu banyak orang di dunia, termasuk saya salah satunya. Ketika dengar kesaksian dia yang barusan, saya terinspirasi, jadi pengen mulai kenal pribadi Tuhan Yesus juga. Kesaksian dia adalah salah satu hal yang mengubah saya. Nah makanya sama, Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semuanya juga punya potensi yang sama seperti Nick. Karena kita punya mulut yang sama seperti dia, kita bisa bersaksi. Mungkin ada beberapa yang bilang, oh Revi, aku gak tahu banyak soal teologi, gak bisa aku. Loh, gak masalah Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan itu bukan minta kita jadi pengacaranya. Tuhan minta kita jadi saksinya. Saksi artinya apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia alami, itu yang bisa dia ceritakan. Bagus kalau misalnya kita ngerti teologi dalam. Tapi meskipun belum ngerti dalam, kita bisa kok cerita kalau kita sembuh dari penyakit kita bisa cerita itu. Kalau kita punya masalah dikasih terobosan sama Tuhan, kita bisa cerita itu. Keluarga kita dulu yang berantakan dipulihkan Tuhan, kita bisa cerita itu. Setiap dari kita punya kesaksian. Kesaksian terburuk mau tahu yang kayak gimana? Yang gak pernah diceritakan, itu kesaksian terburuk. Kesaksian terbaik adalah ketika kita mau mengucapkannya, apalagi ke orang-orang yang butuh mendengarkannya. Amin. Yuk kita angkat tangan kanan kita sama-sama, angkat tangan kanannya, tepuk pundak teman sebelah kanan, kita bilang bro, jangan cerita gosip mulu, mending cerita Tuhan. Ya, oke. Jadi yang pertama adalah kesaksian yang bisa kita lakukan. Nah yang kedua apalagi? Kita bisa mendoakan. Coba semua katakan doa. Yakobus 5 ayat 6 kan mengatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Maka itu biasakan diri untuk berdoa. Saya mau kasih sedikit kesaksian. Ini adalah kesaksian dari seorang wanita dari Swedia, namanya adalah Madeline. Madeline ini waktu itu dia baru dengar khotbah pendeta, dia termotivasi. Jadinya pas pulang dia tulis 10 nama pembuli terparah yang ada di sekolahnya. Karena dia waktu itu anak SMP atau SMA gitu. Dia tulis 10 nama pembuli yang terbandel, yang ternakal, yang gak percaya Tuhan, yang suka ngata-ngatain orang Kristen. Dia tulis namanya. List nomor 1 adalah seorang bernama Niels waktu itu. Jadi Madeline memutuskan dia akan terus berdoa buat Niels sampai dia bertobat dan berubah. Dia tiap hari berdoa. Niels gak tahu, didoain tiap hari.
Ya pada suatu hari Niels ini merasa ada sesuatu yang aneh dari dirinya. Tiba-tiba Niels ini kepikiran terus tentang Tuhan Yesus. Dia sendiri bingung, bangun kepikiran Tuhan Yesus, makan kepikiran Tuhan Yesus, mau tidur kepikiran Tuhan Yesus. Dia bingung, kenapa gua kayak gini? Jadi tengah itu semua, Niels doa sama Tuhan. Yesus, kalau engkau beneran ada, buktikan diri kamu. Bikin aku muntah hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, sedikit tips. Kalau mau minta tanda dari Tuhan, mintanya yang bagusan dikit gitu ya. Minta misalnya Tuhan motor baru gitu kan ya, masih mending lah gitu. Ini muntah. Dan akhirnya Tuhan dengar doa dia, Tuhan jawab. Tiba-tiba Niels ini, dia keluar muntah Bapak Ibu. Muntahnya gak cuma sekali, berkali-kali sampai lemes dia. Akhirnya dia doa lagi, Tuhan kalau engkau beneran ada, ayo kabulkan doaku yang kedua, bikin aku berhenti muntah. Dan ternyata benar, Tuhan bikin dia berhenti muntah. Tapi di sana Niels jadi mulai percaya sama Tuhan Yesus. Akhirnya Niels setelah dia bertobat, dia temenan sama Madeline. Akhirnya mereka mulai berdoa untuk list nomor 2. Akhirnya mereka doa bersama dan akhirnya dalam waktu sekitar 6 bulan 6 orang di list itu bertobat sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan Yesus. Kita tepuk tangan yuk buat Tuhan kita. Nah ini sedikit contoh bagaimana doa kita tuh beneran ada kuasa loh. Tinggal pertanyaannya, kita beneran mau berdoa atau enggak. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang bilang, oh iya aku percaya kuasa doa, tapi sehari-hari malas doa. Kalau kita sehari-hari malas doa, sebenarnya itu adalah bukti paling nyata kita nggak terlalu percaya sama doa. Orang yang beneran percaya kuasa doa, pasti doanya nggak mungkin dikit. Pasti doanya banyak banget. Karena dia tahu bahwa doa adalah cara Tuhan bisa melakukan bagiannya. Amin. Oke, jadi itu yang kedua ya, mendoakan. Doakan keluarga, doakan teman, doakan kantor, doain bangsa, doain semuanya. Yang ketiga, yang bisa kita lakukan ya, di tengah kita yang masih hidup, gimana cara kita bisa jadi berkat. Yang ketiga, kita bisa lakukan lewat yang namanya pemberian. Lewat yang namanya memberi, murah hati, be generous. Kalau kita baca pada Amsal 11 ayat 24, versi bahasa Inggrisnya aku suka banget. Dibilang, the world of the generous gets larger and larger. But the world of the stingy gets smaller and smaller. Kalau kita murah hati, dunia kita makin luas. Orang-orang bakal senang temenan sama kita, kerja sama-sama kita. Bener gak sih? Coba, Bapak Ibu di sini pengennya punya suami atau istri yang murah hati atau pelit? Ayo, pada diem semua nih. Murah hati atau pelit? Murah hati dong ya biasanya ya. Kalau punya teman, pengennya teman yang anggapannya kadang-kadang suka tiba-tiba kasih kopi atau datang, bro boleh pinjam 100 nggak? Ayo, yang mana? Yang kasih kopi dong ya, murah hati. Intinya kan gitu ya. Kita lebih senang sama yang murah hati. Nah sama, Tuhan itu senang kalau anak-anaknya tuh murah hati. Jadi orang yang suka memberi. Aku pengen kasih sedikit cerita. Jadi aku kan yang tadi aku ceritain ya, belum lama ini aku baru aja keluar negeri jalan-jalan. Nah aku ada keluar dari sebuah toko, habis itu aku keluar bawa satu tentengan nih lumayan gede gitu. Terus saudaraku nanya, wih borong banyak bener gitu. Terus aku bilang iya nih, Februari Maret banyak teman-teman yang ulang tahun jadi aku beliin buat mereka. Terus dia nanya lagi, lu beli juga kan buat lu? Aku bilang enggak sih, ini semuanya buat temen gitu. Terus dia bilang, wah emang beda, pemimpin Komsel beda, dia bilang kayak gitu katanya. Nah tapi di sana aku ngelihat ketika aku murah hati, ternyata ada orang yang terinspirasi juga. Setidaknya saudaraku bisa ngelihat, ih beda ya pemimpin Komsel orang Kristen yang murah hati gitu ya. Nah di situ aku bisa jadi berkat, bisa jadi inspirasi buat orang, dan tentu orang yang aku kasih, aku yakin dia juga senang. Dia bisa ngerasain kasih Kristus lewat aku waktu itu. Nah jadi sama nih, kalau kita pengen orang lain nanya ke kita, kok lu bisa murah hati gitu sih? Dan kita bisa bilang itu karena Tuhan Yesus. Kalau kita pengen itu terjadi, mulai hari ini murah hati, jangan pelit lagi. Kalau misalnya nih ada teman kita, kelihatan lagi kerjanya udah gini-gini, beliin kopi lah, kopi kenangan gitu misalnya. Idih pasti dia seneng banget kan sama kita, ya enggak sih? Nah ini simple. Tapi kalau kita biasain, kita akan lihat dampaknya luar biasa. Boleh nggak aku minta satu orang buat maju ke depan? Mungkin boleh dua orang boleh? Ah boleh, 2 orang di sini boleh bantu aku. Ah boleh. Ah sini dua orang. Kita kasih tepuk tangan ya buat teman kita ya. Kita kasih tepuk tangan. Nah Pak nih, aku tunggu. Aku punya 100.000. Pak siapa namanya? Hari. Pak Hari sama Pak? Pak Alan ya, Pak Hari sama Pak Alan. Di sini saya punya 100.000, bisa cek dulu asli nggak Pak? Asli. Asli ya? Ah tunggu. Ya tadi Pak Hari sama Pak Alan.
Pak Hari ya. Nah, saya mau kasih 100.000 ini ke Pak Hari. Enggak ada terima kasihnya Pak. Oh terima kasih, masih ingat, bagus. Nah sekarang Pak Ari coba saya pengen kasih ke Pak siapa tadi sorry? Alan, kasih ke Pak Alan 100.000-nya. Oh, salah orang nih ilustrasinya ya. Cepet banget ya, murah hati sekali Pak. Kok bisa? Kuncinya apa Pak? Ya emang udah bawa norok gitu. Enggak lah, karena duit saya makanya cepet ya kan, bukan duit Bapak makanya cepet ngasihnya ya. Nah sama halnya dengan hidup kita. Yakobus 1 ayat 17 dibilang gini, semua pemberian yang baik dan sempurna asalnya dari atas Bapa segala terang. Ketika kita ngerti nih uang kita, sumber daya kita, waktu kita, energi kita dari Tuhan. Kalau Tuhan minta kita memberi, maka kita bakal rela. Orang dari Tuhan kita cuma dititipin. Amin. Ya kita sebutan yuk buat teman kita. Puji Tuhan dibalikin, udah deg-degan tadi. Udah deg-degan, untung aja dibalikin ya puji Tuhan. Ya makasih ya Pak ya. Jadi intinya adalah jadilah orang yang murah hati. Itu cara kita jadi berkat. Dan yang keempat, yang terakhir apa? Jadi teladan. Coba semua katakan teladan. Pada Matius 7 ayat 3-5, Tuhan Yesus bilang gini. Gimana kamu bisa keluarin selumbar dari mata saudaramu? Kalau balok di matamu aja kamu gak sadar ada. Keluarkan dulu, hai orang munafik, balok di matamu. Supaya kamu bisa melihat dengan jelas. Sehingga kamu bisa keluarin selumbar yang ada di mata saudaramu. Aku mau kasih sedikit perumpamaan. Jadi aku ini punya seorang pacar namanya Michelle. Dan waktu itu kita lagi dinner sama-sama, lagi makan sama-sama di sebuah restoran yang mungkin Bapak Ibu tahu juga namanya Hai Di Lao. Mungkin tahu ya. Jadi lagi makan waktu itu dan waktu itu Michelle ini ada pesan minuman kayak semacam es teh manis. Jadi dia pesan, dia dapat, dia minum. Terus saya bilang gini, Michelle, jangan minum manis-manis, gak sehat tau, bisa diabetes. Jangan minum manis-manis pokoknya lain kali. Aku bilang kayak gitu. Nah terus singkat cerita, saya makan kan, saya sama dia makan, udah kelar makan. Biasa kalau di Hai Di Lao, mungkin Bapak Ibu tahu, suka ditawarin es krim. Pak, mau es krim gak Pak? Gratis. Nah dessert gitu kan, terus saya nanya kan ada rasa apa aja, dia kasih tahu kan ada mangga lah, strawberry, vanilla. Saya bilang ini boleh nih yang vanilla, ada yang coklat-coklatnya, boleh nih saya pesen ini. Dia bawain, dia kasih saya buka, saya makan. Terus saya tawarin ke Michelle, Michelle, mau gak nih es krimnya enak juga. Tahu dia bilang apa? Loh, tadi kamu yang bilang jangan manis-manis, kok kamu malah makan es krim? Sama aja gitu katanya. Dan di sana saya bener merasa iya juga ya. Saya yang udah bilang ke dia jangan manis-manis, tapi ternyata saya sendiri makan es krim. Munafik ternyata. Nah ini sama halnya dengan hidup kita nih, Bapak Ibu Saudara. Kita pengen ngajakin orang hidup bener. Kita ngajakin orang, ayo bro harus jujur jadi orang. Tapi kita masih suka bohong misalnya. Masih suka nipu misalnya. Dia mau percaya kita gak? Gak akan, dia gak akan mau berubah. Kita bilang ke dia, ya bro sis kita harus jadi orang yang murah hati misalnya. Tapi kita sendiri aja gak murah hati, pelit, egois. Dia mau berubah gak? Gak akan mau. Kita bilang ke dia, bro sis ingat ya kita harus jadi orang yang sabar. Tapi pas kita nyetir dikit-dikit langsung lama banget sih ini orang, gila yang gak punya mata misalnya gitu. Kira-kira dia bisa berubah gak lihat hidup kita? Gak akan. Kalau kita pengen orang bisa berubah jadi berkat, dimulai dari diri kita. Kita harus terlebih dahulu hidup benar. Ketika kita jadi teladan, di situ baru kita bisa jadi berkat yang maksimal. Ada amin? Boleh yuk kita angkat tangan kanan sekali lagi, angkat tangan kanannya. Tepuk pundak teman sebelah kanan kita bilang bro, jangan munafik lagi. Jadi teladan buat gua. Oke. Ya, pemain keyboard boleh bantu aku pemain keyboard. Jadi hari ini kita udah belajar ya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dalam kehidupan kita harus ingat. Bahwa kita gak tahu umur kita sampai kapan. Tapi heaven and hell is real. Akhirat kekekalan itu beneran nyata. Pertanyaannya kita mau ke yang mana? Yang Tuhan pengen agar setiap dari kita masuknya surga dan bukan neraka. Dan kalau Tuhan udah baik banget sama kita, jangan sampai kita sia-siakan waktu kita di bumi ini. Jadilah orang yang mau kesaksian ceritain kebaikan Tuhan. Jadilah orang-orang yang mau memberi. Jadilah orang-orang yang mau jadi teladan. Jadilah orang yang mau mendoakan sesama. Kita gunakan waktu kita secara efektif. Karena Tuhan udah memberikan yang the best buat hidup kita. Nah aku mau tutup dengan satu cerita terakhir. Ini adalah kisah nyata, bisa ditampilkan gambarnya.
Ini adalah kisah dari seorang bernama Henry Wanyoike. Henry Wanyoike ini adalah seorang pelari maraton yang pernah menang Paralimpik. Dia punya beberapa medali emas dan kita bisa lihat di gambar. Henry Wanyoike adalah orang yang memakai kacamata hitam di sini. Kenapa dia pakai kacamata hitam? Karena dia adalah orang yang buta. Dia nggak bisa ngelihat. Tapi uniknya, meskipun dia buta dan nggak bisa ngelihat, dia bisa menang pertandingan maraton. Maraton itu kan nggak sebentar ya, lama loh. Jauh loh jaraknya. Nggak gampang, nggak mudah. Pertanyaannya, gimana caranya orang yang buta bisa menyelesaikan maraton bahkan dapat medali emas? Ternyata kuncinya adalah karena dia lari nggak sendirian. Di sebelahnya ada pemandunya yang namanya Paul. Paul ini adalah seorang yang mendampingi dia. Dan dia terkoneksi dengan Henry lewat seutas tali. Jadi Paul ini bisa kasih tanda aba-aba. Supaya Henry tahu dia harus melangkah ke kiri, ke kanan, harus berhenti, harus maju. Dia bisa tahu karena Paul yang kasih instruksi pakai tali yang ada pada tangannya. Dan ketika aku dengar kisah ini, aku merasa sama banget kayak hidup kita. Kita itu sama kayak Henry. Orang-orang yang sebenarnya buta. Orang-orang yang sebenarnya gak bisa ngeliat, gak tahu apa yang akan terjadi. Tapi untungnya kita jalani hidup kita gak sendirian. Kita memiliki seorang penolong, seorang juru selamat, seorang yang setia sama kita, yaitu pribadi Tuhan, pribadi Roh Kudus yang terus berjalan bersama-sama dengan kita dan setia. Dia terus kasih aba-aba arahan, instruksi ke kita. Sekarang pertanyaannya, kita mau dengerin atau enggak? Kalau kita mau dengerin Roh Kudus yang berjalan bersama kita akan lihat sebagaimana Henry yang bisa menyelesaikan pertandingan maraton dengan baik. Begitu pula kita bisa menjalani kehidupan kita dengan baik. Maka itu hari ini Bapak Ibu Saudara, pesan saya satu. Kalau Tuhan udah kasih arahan, jangan keraskan hatimu. Ikuti arahan itu dan kita akan melihat diri kita lebih dari pemenang. Amin.